Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Secara teoretik, berdasarkan proses perumusan, pengkajian, dan implementasi ideologi, ada dua kategori ideologi, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kedua kategori ideologi tersebut mempunyai perbedaan karakteristiknya yang sangat mendasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik ideologi tertutup adalah sebagai berikut. A. Diciptakan oleh seorang atau sekelompok orang. Kemudian B. Pencipta ideologi berniat memaksakan hasil pemikiran berupa ideologi tersebut kepada masyarakat karena nilai-nilai ideologi dianggap paling benar dan satu-satunya kebenaran. Kemudian yang C, pencipta ideologi bermaksud mengubah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ideologi yang diciptakan. Kemudian yang D, pencipta ideologi tidak mempedulikan tentang apakah ajaran ideologi tersebut relevan atau tidak relevan dengan masyarakat. Yang penting bahwa ideologi itu diharapkan dapat dihayati, kemudian juga dapat dilaksanakan di masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan kesesuaian, kemudian juga kemungkinan keberhasilan dan tidak keberhasilan semuanya ditiadakan. Yang penting ideologi itu dipaksakan. Kemudian yang ke E, kadangkala bahkan sering terjadi bahwa ideologi tertutup mengorbankan kepentingan masyarakat demi sebuah ideologi yang diciptakan atau dianut oleh suatu negara. Kemudian yang F, masyarakat harus tunduk secara mutlak pada tuntunan dan kemauan dari ideologi, termasuk kepada elit pengembannya. Ideologi tertutup dapat menggunakan kekerasan fisik dan kekerasan psikis, termasuk juga tindakan ekstrim dalam rangka memaksa pihak lain untuk menerima konsep ideologinya. Misalnya kita bisa lihat ideologi ini adalah ideologi Khmer Merah pimpinan Pol Pot di Kamboja, kemudian juga ideologi yang dipraktekkan oleh Adolf Hitler di Jerman. Kemudian yang H, ideologi mempunyai atau diberi jabaran operasional sehingga secara langsung dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai sikap, cara berpikir, dan tindakan atau tingkah laku seseorang. Contoh dari ideologi tertutup ini fasisme. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dari ideologi terbuka. A. Konsep ideologi tumbuh dan berkembang di atas nilai-nilai yang hidup, yang diterima, dan yang dihayati oleh masyarakat pengguna ideologi. Nilai-nilai ideologi digali dari sosio-budaya masyarakat yang akan menggunakan ideologi tersebut. Nilai-nilai ideologi digali dari sosio-budaya masyarakat pengguna ideologi. Kemudian yang C, dasar penetapan ideologi adalah hasil musyawarah atau konsensus. Kemudian yang D, penerapan ideologi tidak perlu secara paksa karena nilai-nilai ideologi dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah biasa dilaksanakan oleh sebagian besar anggota masyarakat. E, nilai-nilai ideologi bersifat khas dan unik, artinya semata-mata merupakan milik dan monopoli masyarakat tertentu. Kemudian F, ideologi terbuka tidak mempunyai nilai-nilai operasional secara langsung yang ditentukan secara tertutup atau secara ketat. Kemudian yang G, ideologi tersebut tidak dapat dipakai secara langsung sebagai tolok ukur atas sikap, tingkah laku, dan cara berpikir seseorang. Contoh ideologi terbuka ini diantaranya adalah ideologi Pancasila. Kita buktikan apakah yang bisa menunjukkan bukti nyata bahwa Pancasila sebagai satu ideologi terbuka. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila digali
dari sosio-budaya asli bangsa Indonesia. Yang di dalam konteks ini, menurut Kunto Wijoyo, bahwa Pancasila merupakan sistem yang lahir karena kesadaran, bukan karena perkembangan proses dialektis yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian bukti yang kedua adalah Pancasila ditetapkan oleh pendiri negara Republik Indonesia melalui satu musyawarah. Kemudian yang ketiga, Pancasila dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat, Pancasila tidak menjabarkan norma-norma secara operasional, karena Pancasila masih merupakan suatu cita hukum, merupakan suatu nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan dan juga perlu ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar di dalam ideologi Pancasila. Penjabaran tersebut biasanya dioperasikan dan diimplementasikan dan juga dioperasionalkan oleh masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4 bukti tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Pancasila merupakan suatu ideologi terbuka. Operasionalisasi ideologi Pancasila itu akan berlangsung melalui tuntunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan tingkatannya, juga sesuai dengan sistem hukum yang dikembangkan. Dengan demikian, maka sikap dan tingkah laku manusia Indonesia hanya dapat diukur berdasarkan peraturan perundang-undangan, etika, kode etik, dan juga ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional sebagai suatu bentuk penjelmaan dari ideologi Pancasila. Sebagai ideologi terbuka, dalam Pancasila terdapat 3 dimensi, yaitu adalah dimensi idealitas, karena dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal dari Pancasila ini bersumber pada ajaran filsafat Pancasila yang diyakini dapat memberikan suatu harapan, optimisme, dan juga dapat menggerakkan, memotivasi menuju pada arah yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dimensi normatif, karena nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan di dalam suatu sistem norma, yaitu di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah dimensi realistis, karena nilai-nilai Pancasila mampu mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Kemudian muncul satu pertanyaan, kalau ideologi Pancasila itu merupakan suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka apa yang terbuka dan sebatas mana keterbukaan itu boleh dilakukan? Sebagai suatu konsekuensi dari Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka yang bersifat terbuka itu adalah berkaitan dengan nilai instrumental dan nilai praksis. Sedangkan nilai-nilai dasar berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bersifat tetap, tidak dapat terbuka. Konsekuensi dari Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka, maka yang pertama, Pancasila harus dapat menerima nilai-nilai yang datang dan bergayut bersama perkembangan zaman, tetapi dengan syarat bahwa nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai-nilai instrumental dijabarkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan nilai-nilai praksis biasanya dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih bawah dan juga di dalam masyarakat. Saya tunjukkan satu contoh sederhana. Misalnya nilai dasar dari Pancasila salah satunya adalah kerakyatan. Kemudian nilai kerakyatan itu dijabarkan di dalam nilai instrumental sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dahulu sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar 45, nilai kerakyatan dalam konteks ini diaplikasikan di dalam pemilihan
presiden, maka pemilihan itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR. Tetapi kemudian setelah masuk pada era reformasi dan ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ini merupakan satu bentuk perubahan dari nilai instrumental. Bahkan suatu saat mungkin berkaitan dengan pemilihan presiden, ada juga perubahan-perubahan yang bersifat praktis di masyarakat sehingga berpengaruh pada nilai praksis. Misalnya, memungkinkan bahwa satu saat pemilihan presiden dan wakil presiden itu bukan dilakukan secara manual, tetapi dilakukan secara elektronik berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang biasa disebut dengan electronic vote. Itu semua bisa dilakukan sepanjang memang tidak bertentangan dengan ketentuan nilai dasar, yaitu kerakyatan. Nilai dasar yang tidak mungkin berubah yaitu adalah nilai kerakyatan. Dalam konteks ini adalah pemilihan presiden. Jadi tidak mungkin di Indonesia ini ada suatu perubahan bahwa presiden itu tidak dipilih oleh rakyat atau yang mewakili, tetapi presiden ditentukan berdasarkan keturunan. Jika demikian halnya, maka berarti itu sudah melakukan satu perubahan terhadap nilai dasar berupa nilai kerakyatan. Jadi sekali lagi, keterbukaan itu syaratnya yang pertama adalah keterbukaan terhadap nilai-nilai yang bersifat instrumental dan nilai praksis. Kemudian hasil dari penafsiran atas keterbukaan ideologi itu adalah tidak bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mencantumkan tentang redaksi sila-sila di dalam Pancasila. Itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.